Kalau kamu lagi nganggur, tiap hari ngerasa waktu itu berjalan, tapi kamu nggak ngerasa hidup. Nah, video ini pas buat kamu, karena saya juga sedang di posisi itu. Saya nggak mau ngajarin kamu, tapi kita coba berjalan beriringan, dan saya akan bagikan perjalanan saya ke kamu, biar menjadi pelajaran kita bersama. Yuk, kita cek videonya. Kamu pernah nggak sih ngerasa bersalah atau tidak becus dengan pasangan atau anak kamu, atau kamu yang belum menikah, kamu ngerasa bersalah sama orang tua kamu, kemudian kamu takut karena umur kamu di usia produktif 30, 40, 50. Jadi kamu pun kadang untuk mengatasi hal tersebut, kamu coba scroll 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi kemudian kamu nyesel telah membuang waktu kamu dengan cara itu. Kemudian kamu coba keluar, kamu ketemu teman, dan ternyata teman kamu atau beberapa kenalan istri atau orang tua kamu itu bertanya kerja apa, sibuk apa, dan kamu bingung untuk menjawabnya. Jadi nganggur itu bukan soal malas, tapi kita itu kadang bingung, kita mau mulai dari mana. Jadi buat kamu nih yang memang saat ini menunggu kerjaan yang pas, jadi sudah melamar ataupun menunggu info dari teman, atau coba untuk bersilaturahmi tapi belum menemukan kerjaan yang pas, atau kamu lagi sedang nunggu motivasi, nunggu semangat kamu muncul, entah itu dari motivator atau dari orang-orang yang kamu kagumi, atau kamu sedang membandingi diri kamu dengan teman-teman atau orang-orang di sekitar kamu melalui sosial media. Tiba-tiba kamu ngerasa kok bodoh sekali ya gitu. Jadi ingat, ini bukan karena kita bodoh, tapi karena kita kelamaan nunggu. Jadi kita akan bahas ya, kalau nggak kerja atau nggak ada uang, itu sebenarnya bukan persoalan utama menganggur. Menganggur itu menurut saya itu karena kita nggak punya sistem, kita nggak setting sistem kita, apa saja aktivitas kita harian, bulanan, pekanan. Kemudian nganggur itu seringkali kita nggak punya listing, checklist harian seperti yang tadi disebutkan. Jadi kita mengalir saja, kita menunggu sesuatu dari luar datang untuk membantu kita. Dan menganggur itu kita nggak mau mulai dengan langkah kecil. Jadi poinnya, kalau kamu lagi jatuh, kamu nggak butuh berlari, tapi kamu butuh berdiri lebih dulu. Nah, solusinya apa? Jadi menurut saya yang pertama itu bukan sekedar bangun mimpi, tapi bangun sistem kamu. Jadi bukan kamu menempel papan utamanya, saya mau mencapai ini, financial freedom, atau kamu pengen punya aset A, B, C, atau kamu ingin menjadi orang yang dilihat oleh orang lain. Bukan itu yang utama, tapi kamu perlu men-setting sistem kamu. Misal kamu bangun jam berapa, kemudian kapan kamu waktu belajarnya, kapan kamu mencari peluangnya, bahkan kamu untuk beristirahat pun bisa kamu setting. Jam segini aku akan istirahat. Jadi kalau hidup kamu berantakan itu bukan karena nasib, tapi kamu tidak men-setting sistem hidup kamu. Nah,
Poinnya itu pilih dahulu arah atau sikap kamu. Misalnya dengan hal kecil, kamu ingin belajar hal-hal sederhana setiap pagi hari, atau kamu ingin coba bangun personal branding kamu, atau kamu coba untuk melakukan menjadi freelance yang kecil-kecilan gitu. Entah itu buka situs-situs yang memang secara online bisa berkompetisi kalau kamu memang profesinya penulis atau desainer gitu. Atau kamu juga bisa menawarkan jasa kamu berdasarkan pengalaman sebelumnya, entah itu ke kenalan kamu atau ke saudara kamu. Jadi satu langkah sederhana itu lebih baik daripada rencana sempurna kamu tapi nggak kamu jalanin. Nah, kemudian kalau kamu sedang menganggur atau menjadi pengangguran, kamu itu mesti tetap produktif walaupun kamu sedang menunggu pekerjaan masuk. Misalnya kayak yang saya lakukan, saya bikin konten, kemudian saya belajar skill mengonten seperti apa, dari mulai berbicara tentang kamera, kemudian setting tempat, atau bagaimana mengeditnya, atau bisa juga kamu coba untuk bangun portfolio kamu. Jadi di website marwantalk.com itu saya pun selain konten, saya juga menampilkan portfolio yang telah saya kerjakan. Saya merapikannya apa yang telah saya kerjakan, kemudian saya bikin mock-up-nya, saya upload di website agar semua orang yang memang membutuhkan atau kita ada kesempatan datang, kita tinggal kasih lihat ini portfolio saya. Dan hal-hal yang kecil tersebut saya dokumentasikan prosesnya. Jadi tetap produktif, tidak menunggu pekerjaan datang. Nah, kalau ditanya kenapa saya tetap memulai ini, walaupun mungkin orang lain bilang pengangguran, saya tidak menjanjikan hal ini berhasil, tapi saya berjanji kalau ini sedang saya jalani dan berhasil saya jalani. Jadi buat kamu yang lagi nganggur hari ini, bukan berarti hidup kamu berhenti. Mungkin Allah sedang membuat atau membentuk kamu agar kamu lebih kuat. Ingat ya, tetap berhusnuzon sama Allah. Kalau kamu mau tahu proses selanjutnya, gimana perjalanan saya, mau bisa subscribe dan mungkin komen bahwa saya juga ngalamin proses down seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.